Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, rumah-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami datang dengan membawa sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan Tuhan, Engkau ada di tempat ini, kami boleh merasakan
baik, Engkau Bapa kami yang ajaib Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan ajaib. Ya, saya mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri.
kami mengundang anak-anak untuk maju ke depan supaya bisa didoakan. Silakan anak-anak. Diantar ibunya dulu, diantar orang tua, yuk diantar. Maju, maju. Menghadap ke jemaat. Ayo kita. Jemaat Tuhan, yuk kita Ya. kedangkan tangan semua, angkat tangan ke depan, berkati anak-anak kita. Bapa, dalam nama Yesus, ini adalah benih Terima kasih, Tuhan di Yesus. gereja ini. Biar benih dari anak-anak ini Tuhan, kami mau meletakkan dasar yang benar di hadapan Tuhan supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, Amen. anak yang menghormati orang tua, anak yang mau melayani Engkau Tuhan, Amin. anak yang sukses, berhasil dan beruntung, anak-anak yang diberkati pada zamannya Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjaga, melindungi mereka, berkati guru-guru mereka, baik guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, orang tua mereka yang mengajar mereka, biar mereka mendapatkan dasar yang kuat, dasar yang benar, sehingga iman mereka bertumbuh dan mengenal Tuhan. Amin. Kami melepaskan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus turun atas Dalam nama mereka, Yesus. dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima Silakan kasih. masuk ruang sekolah minggu. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan Tuhan Kau sempurna.
kami tidak akan sia-sia, karena Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu hari ini adalah hari sukacita, hari di mana kami bisa memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang biar Engkau yang bicara Tuhan, ajari setiap kami. Roh Kudus buka hati kami, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, salam. Ya, puji Tuhan ya. Tadi ada orang ke sini, dia mau ikut ibadah di sini, tadinya di Peterongan. Tapi nanti mau ngobrol-ngobrol dulu, ya udah nanti biar ngobrol-ngobrol dulu. Saya percaya suatu hari nanti sini akan dipakai Tuhan untuk banyak orang Pucang Gading. Saya sangat percaya itu. Karena saya tuh kalau lihat ini tuh seperti, ada yang tahu IFGF enggak? IFGF Pelamongan. Kalau masuk Pelamongan ada gereja di kiri jalan, ada itu gereja Gisi ya, gereja Gisi ya, betul. Ya itu ada pagernya juga, kayak gitu persis pagernya. Ya ini miniaturnya IFGF. Kalau IFGF parkirnya bisa buat mobil, kalau ini cuma bisa buat motor. Nanti ke depan mungkin bisa buat mobil juga ya, amin, amin. Oke, puji Tuhan. Saya akan sharingkan sesuatu yang menurut saya ini juga bisa jadi berkat untuk kita semua ya. Coba kita baca di Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. PKH Mazmur Amsal Pengkhotbah 4 ayat yang keempat ya. Ya, mari kita lihat. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya tuh suka sama Salomo, betul. Apalagi kitab Pengkhotbah. Orang banyak ngomong tentang kitab Pengkhotbah tuh, kitab apa ini sia-sia. Padahal itu seperti ini loh saudara. Kitab Pengkhotbah itu kitab yang ditulis Salomo pada waktu dia tua. Saudara pernah gak dinasihati sama orang tua? Saya pernah gini. Saya tuh dulu di gereja di Solo saya. Nah suatu hari saya ke gereja, terus ban saya tuh bocor. Sudah malam, bannya bocor, ke gereja, terus saya nuntun, mau pulang nuntun dulu cari tambal ban. Ya kan nggak semua tempat malam hari ada tambal ban buka ya. Saya nuntun cari tambal ban, kemudian ada tukang tambal ban, sudah tua tukang tambal bannya. Saya nambal ban sambil ngobrol-ngobrol sama bapaknya tua itu. Bapaknya tuh ngomong-ngomong tentang hidup itu seperti ini, dulu aku seperti tak dengar-dengar ke, wah bagus ya nasihatnya ya. Akhirnya saya tuh bannya sudah selesai ditambal, tapi saya gak pulang-pulang. Karena saya dengar ke nasihatnya orang tua itu, bagus nasihatnya tentang kehidupan. Nah apalagi ini nasihat dari Raja Salomo. Raja yang diberikan Tuhan hikmat yang sangat besar. Raja yang memimpin bangsa yang sangat besar. Nasihatnya itu sangat penting sekali. Nah, ya kalau kita dinasihati orang tua, itu pasti kita dengarkan. Apalagi orang penting yang menasihatkan. Kalau yang menasihati anak muda kadang masih gerudak-geruduk ya. Tapi kalau orang tua kan beda, nasihatnya pasti dari kehidupannya. Ini Salomo ini pada waktu tua, dia kan raja. Dia tuh merenung, kemudian dia menuliskan kitab Pengkhotbah ini. Kalau kita baca ini ya, kitab ini ya, dalam terjemahan The Message, ini enggak ada kayaknya ya, di HP-nya anak saya. Tapi HP saya ada. Jadi dia nulisnya gini, then I observed all the work and ambition motivasi by envy. Artinya gini, saya sudah mengobservasi, aku ini neliti. Jadi Salomo itu bukan hanya melihat, tapi diteliti. Observasi, jadi kalau orang observasi itu artinya orang yang meneliti. Yuk kita observasi ke daerah sana, diteliti dulu.
cara bangunnya gimana, cara buatnya gimana, diobservasi dulu. Nah, Salomo ini juga sama, dia mengobservasi. Ternyata segala pekerjaan, sesuatu dikatakan di sini, coba ya saya baca lagi. Pekerjaan the work and ambition, pekerjaan atau ambisi, motivasi dengan motivasinya iri, itu tidak baik. Itu akan hilang, itu akan lenyap, itu akan sia-sia. Kita boleh bekerja keras, kita boleh punya keinginan, punya cita-cita, tapi jangan karena iri. Ya, ada pernah orang yang ngomong sama saya, belum ya beberapa tahun yang lalu lah, dia ngomong gini, Mas, aku ki asline iri karo kowe. Ya kenapa Pak iri Pak? Ya karena aku ki pingin koyok kowe, dia ingin kayak saya, pelayanan tapi tidak usah mikir pekerjaan, ada berkat Tuhan, inginnya gitu dia. Jadi dia ingin pelayanan tapi rumah tangganya dipenuhi, ada berkat Tuhan. Aku ingin pelayanan kayak gitu Mas, aku iri dengan kamu. Percaya senyum ya, memang ini anugerah Tuhan Pak. Nah, karena kemudian dia melihat saya diberkati Tuhan, ya dia tahulah kehidupan saya, bagaimana Tuhan berkati saya, tahulah dia tahu saya itu dari mana, dari nol, dari apa ya. Dia tahu bagaimana Tuhan beri saya ini, beri itu. Kemudian dia tuh melakukan pekerjaan supaya dia juga bisa diberkati seperti saya. Akhirnya apa? Ketipu. Padahal kerjanya apa? Apa enggak kerja keras terus dia? Kerja keras dia. Tapi akhirnya ketipu sampai gadekan beberapa barangnya. Sampai akhirnya terjerat utang. Sebenarnya orang ini salah gak? Gak salah. Tapi motivasi iri hati itu loh yang salah. Jadi ojo iri karo orang terus buat semangat kerja, bukan. Kalau kita mau semangat kerja ya untuk jadi berkat, untuk keluarga. Jangan gara-gara iri sama tetangga beli kulkas, terus aku iri, aku juga ingin beli kulkas, akhirnya hutang. Akhirnya kredit, akhirnya jadi gak baik. Salomo tuh menasehatkan, ini orang yang sangat pinter, sangat berkuasa, sangat hebat, dikasih karunia, tidak ada yang melebihi Salomo. Dia mengobservasi, dia meneliti. Kalau kerjamu, kalau ambisimu karena iri, itu sia-sia. Nah sekarang saya ingin sampaikan ya, bagikan ke saudara semua tentang iri hati ini. Iri hati itu memang dalam Alkitab itu sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Iri hati itu menghancurkan diri sendiri, dapat ya banyak lah yang merugikan. Salah satunya coba kita baca di Kejadian 4 ayat 5 sampai 6. Ya ini tentang kakak adik ini, saudara yang iri hati. Kejadian 4 ya ayat 5 sampai 6 ya. Sini coba ya kita lihat, ini ceritanya tentang ada dua kakak adik, yang satu namanya Kain, yang satu namanya Habel. Nah, kemudian Kain sama Habel itu sama-sama mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Nah, tapi kemudian seperti ini. Tetapi Kain dan kurban coba kita baca di ayat sebelumnya aja. Ayat yang ya ini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Kain sama Habel itu kakak adik, sama-sama mempersembahkan korban. Terus gak usah dibahas korbannya. Iki yang dibahas masalah iri hatinya. Yang Habel di korbannya itu diterima sama Tuhan, yang Kain tidak. Kemudian Kain iri. Nah, akhirnya karena iri ini Kain jadi mukanya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Artinya dia menjadi benci sama adiknya. Kalau kita iri sama orang, jadi benci gak sama orang itu? Ya, benci mesti. Koyok ngono, aku koyok ngene, benci tuh. Bukan hanya tetangga, kakak adik, saudara, kalau dasarnya iri hati, pasti jadi gak baik. Pasti jadi benci-bencian. Pasti jadi musuhan. Ini Kain dan Habel juga sama. Akhirnya mereka benci-bencian, musuh-musuhan. Saya nggak tahu ya. Kenapa kok beberapa orang itu kadang tiba-tiba benci sama saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapa loh. Saya biasa aja loh. Mereka kok benci sama saya tiba-tiba. Saya pikir-pikir kalau dia benci sama saya, terus saya tanggapin ya buat apa, saya juga biasa aja. Saya tuh orang itu sebenarnya ya sawang sinawang, tahu bahasa Jawa ya. Orang melihat, wah Mas Lukas ki urepe enak gitu ya. Tapi belum tentu. Atau terus saya melihat uripnya siapa? Mbak Bila tuh enak. Mbak Bila mungkin ya opo ngerti jeruku, Mas gitu. Sama saja belum tentu. Kita lihat orang kaya yang punya mobil 5, punya rumah di mana-mana, urepe enak, belum tentu. Saya itu punya kakak. Nah, kakak saya itu kerja di limbah pabrik. Ya, jadi suka ngambil misalnya ada pabrik, ada limbahnya, bukan limbah sampah ya. Jadi misalnya pabrik itu pabrik kain, ada potongan-potongan kain ya gitu diambil berapa kilo, berapa biasanya pakai truk sih, kalau nggak pakai truk pakai pickup. Ya terus misalnya pabrik plastik, ada potongan-potongan plastik, pabrik kabel ada potongan-potongan kabel itu diambil tapi dibeli itu belinya ya lumayan, kadang untung, kadang seringnya untung sih, kalau rugi nggak diambil. Ya, nah kakak saya tuh pernah ikut sama adiknya tuh punya usaha itu besar. Nah di sebelah adiknya itu ada usaha mertuanya. Jadi adiknya punya istri, istrinya punya bapak. Nah bapaknya tuh punya usaha lebih besar lagi. Bukan hanya limbah pabrik, bis itu juga dibeli. Bis nongkrok, kapal itu kapal yang sudah gak dipakai itu juga dibeli, dipotongi besinya, diolah gitulah. Terus dijual lagi gitu, macam-macam lah. Nah kakak saya tuh lihat namanya mertuanya adiknya tuh wah kaya raya, punya kos-kosan di mana-mana, kaya, memang sangat kaya, memang kaya ya. Dulu punya pom bensin juga, istrinya 2. Ya karena kaya, biasanya cowok itu kalau kaya, kalau gak hati-hati ya gitu, godaannya gitu. Ya, nah istrinya 2 sangat kaya. Terus kakak saya ditawarin gini, mau nggak kalau kamu kaya seperti orang ini? Kakak saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena anak-anaknya satu pun nggak ada yang pinter sama bapaknya. Kalau lebaran tidak ada satu pun yang datang ke rumah bapaknya untuk salaman, sungkeman, nggak ada. Anak-anaknya semuanya hanya protes, kok bagian tanahku cuma segini, yang satu segitu. Akhirnya dimusuhi bapaknya. Bapaknya itu kaya, tapi tinggalnya nggak di rumah enak, tinggalnya ya di tempat pabriknya itu. Yang tempatnya ya kayak gitulah. Wong ada pegawai-pegawainya juga tinggal di situ. Saya tuh pernah datang
Yuk Mas aku ikut, ya saya ikut. Terus saya diajak ketemu sama orang yang kaya ini. Walah ya ampun, orangnya tuh kayak orang gak terurus lah. Padahal kaya loh. Siapa ya? Truknya kalau ini yang adiknya kakak saya saja ya. Truknya banyak, fusonya beberapa. Adiknya itu kalau pergi naik Innova, istrinya naik Yaris, anaknya juga punya mobil sendiri. Kaya itu baru anaknya, belum bapaknya. Bapaknya lebih kaya lagi, bisnya banyak. Kalau saudara pernah lihat bis di Jatingaleh, ada tulisannya Cah Angon di masuk tol itu salah satu bisnya yang disewakan untuk antar jemput karyawan. Bisnya banyak, terkenal itu usaha limbah pabrik yang sangat terkenal. Jadi dia punya kontrak dengan pabrik Samsung misalnya, jadi limbahnya diambil setiap hari. Punya kontrak dengan pabrik apa tuh, kabel apa itu ya, jangan salah loh, kabel itu nilainya ratusan juta loh itu. Jadi potongan-potongan kabel cuma sejari-sejari gini, itu kalau sudah kumpul banyak dibakar, diambil tembaganya itu sekali bakar itu bisa untuk beli mobil satu. Jadi jangan salah usaha kayak gitu tuh, wah itu bukan main-main itu. Saya juga dulu tuh tinggal di Pancakarya. Saya punya tetangga itu punya usaha kayak gitu juga di Barito. Jadi dia punya pabrik di Barito, juga kaya raya. Fusonya banyak sampai punya di Gedung Mundu garasi truknya saja. Tapi kemudian ketipu, dia kontrak beli kertas, jadi kertas limbah kertas yaitu sampai 12 fuso dari Jakarta dibawa ke Semarang. Ternyata setelah dibawa ke Semarang, dibuka, kertasnya diangkat jadi serbuk. Karena itu kertas lama. Kertas itu kalau lama itu dipegang itu langsung ngoprol gitu loh. Jadi serbuk, akhirnya bangkrut, habis semua. Jadi Tuhan itu kalau mau ngangkat orang gampang, mau menjatuhkan orang juga sangat gampang. Yaitu seperti itu. Jadi kalau kita iri dengan orang kaya, belum tentu orang kaya itu bahagia, belum tentu. Gak perlu iri, kerja yang terbaik untuk keluarga, lakukan yang terbaik, segala berkat yang diberikan Tuhan, lakukan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan dengan apapun yang diberikan Tuhan. Ya, jadi yang pertama, iri hati itu bisa membuat kita benci. Padahal benci itu sangat gak baik. Yaitu benci itu bisa menguras energi kita. Orang kalau hidupnya penuh kebencian itu gampang capek, gampang sakit karena hatinya gak beres. Ya, jadi jangan iri. Biarkan saja orang yang lainnya mau iri dengan kita, yang penting kita juga gak boleh iri sama siapapun juga. Syukuri aja berkat yang diberikan Tuhan. Kemudian yang kedua, ini bagus ini. Kita baca di Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat. Nehemia, Ester, Ayub pasal 5 ayat yang kedua ya. Biar semua orang bisa baca. Udah ya, ini bagus ini bagus. Kalau saudara punya terjemahan bahasa Jawa, wah itu lebih bagus. Begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bodoh aja sudah nggak baik, apalagi bebal. Tapi bebal itu apa toh? Ayo.
Bebal itu dikasih tahu nggak mudeng-mudeng dedel ya. Coba kalau saudara punya bahasa Jawa, punya Alkitab bahasa Jawa, tak bacakan ya terjemahan bahasa Jawa ya. Ini bahasa Jawa. Awit sak nyatane wong bodho iku pinatenan dening kanepsone dhewe. Serta wong kang tanpa nalar iku kasirnakake dening kamerining atine dhewe. Apa? Bubal apa? Wong kang tanpa nalar. Kalau bosone kasar, wong rak diutek ya loh, gitu. Loh ini Alkitab loh yang ngomong loh. Bukan saya. Ya. Jadi kalau kita iri hati, itu berarti kita loh betul. Makanya selalu ngomong sia-sia kalau kamu iri hati. Digopo iri hati. Bodoh bukan hanya bodoh, tapi ya tanpa nalar itu rak dinalar. Kenapa iri wong belum tentu sana hidup enak? Kita akan dibunuh karena kita iri hati. Dimatikan sendiri oleh iri hati. Orang itu akan kasirnakake dening kamerining atine dhewe. Saya ya kalau orang diomongi kowe kira di pikiran enggak mau ya. Ya betul saya tuh lihat banyak orang kadang itu karena iri hati jadi pikirannya tuh enggak bisa berpikir dengan akal sehat. Karena iri hati ya salah satunya ya tonggone tuku kulkas langsung utang kulkas. Itu kan enggak berpikir akal sehat, kulkasnya enggak kepake. Padahal dia kadang masih punya lemari es di rumah. Tapi karena iri saja dia beli lagi. Ada orang-orang kaya yang karena temannya punya koleksi mobil mewah, akhirnya dia karena iri, wah saya juga mau beli. Akhirnya ya hidupnya hancur, mati sendiri karena iri hatinya sendiri itu. Ya betul. Jadi jangan iri. Percuma iri wong mesti kenen ya enak. Itu yang pertama itu. Terus iri hati enggak boleh, enggak baik lah. Bikin kita benci sama orang itu tanpa alasan, padahal dia enggak salah apa-apa. Kalaupun dia salah juga ngapain juga kita iri. Ya. Jadi iri yang kedua, kalau kita jadi orang yang iri hati, kita tuh malah lebih bodoh. Bahkan kita akan, kalau orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, kalau orang bebal dibunuh oleh iri hati. Aslinya seperti itu. Ya dimatikan itu sama saja dibunuh. Hidupnya dibunuh sendiri. Gasroh kalau bahasa Jawanya. Jalannya diserak genah lah. Ya, yang kedua ini saya suka di Ayub ini. Kata-katanya bagus. Jadi kalau kita enggak mau dianggap bodoh, kita enggak mau dianggap orang yang enggak punya nalar, jangan iri hati ya. Jangan iri hati, lihat orang enggak biasa aja, oh itu berkatmu. Kalau ini berkatku, tak syukuri, gitu aja. Kemudian ini yang terakhir, yang penting menurut saya. Di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. 1 Samuel 18 ya betul. Terus 7, ya gitu betul. Ya. Jadi ceritanya Daud sama Saul itu baru pulang berperang. Nah baru pulang berperang, kemudian ada biasanya kalau raja sama panglima baru pulang berperang, itu kan disambut di pinggir-pinggir jalan. Ya, rakyatnya nyambut di pinggir-pinggir jalan. Nah kemudian rakyatnya ini teriak nih yang perempuan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Yang satu pembelanya Saul, yang satu pendukungnya Daud. Yang perempuan satu ngomong, Saul mengalahkan beribu-ribu, yang Daud berlaksa-laksa, ya gitu. Kemudian dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa
tetapi kepadaku diberitukannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Karena Saul iri kepada Daud, akhirnya Saul benci, akhirnya Saul konyol tanpa nalar. Terus apa yang dilakukan di 1 Samuel 19 selanjutnya, ayat yang kedua. 19 digeser ke kanan ya. Terus nomor 2. Nah ini ya. Nah dikatakan ini anaknya Saul ngerti. Sehingga Yonatan ini anaknya Saul memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat pelindungan dan bersembunyilah di sana. Karena iri, akhirnya benci, akhirnya tidak punya pikiran, ya kan? Kan alurnya ya toh. Kalau kita iri sama orang, akhirnya benci, akhirnya orang nalar, akhirnya melakukan kejahatan. Ada yang membunuh, ada yang memfitnah. Betul gak? Karena iri memfitnah, kan banyak. Begitu juga sama Kain sama Habel. Kalau kita lanjutkan ceritanya itu akhirnya Habel juga dibunuh. Kenapa kok Tuhan Yesus suka dilempari batu? Karena diiri juga. Disalibkan. Akhirnya kalau kita iri, kita akan melakukan kejahatan. Jadi iri itu sangat rugi karena ketika kita iri, kalau dibiarkan, kita akan berbuat dosa. Akan berbuat dosa. Ya saya itu ini cerita. Ini cerita bukan maksud apa-apa sih ya. Saya itu kan beberapa waktu yang lalu diberkati Tuhan. Ya terus saya karena mobil Kijang yang saya pakai itu kan sudah tua. Sudah pernah nyemplung di sungai. Siapa yang tahu mobil Kijangnya nyemplung di sungai? Pak Abraham ya, di kali itu ya Pak Parno. Waktu kita di rumah berkat yang lama, hujan-hujan, mobilnya lupa gak dianrem, diparkir terus dirojok, nyebrangi jalan, terus jantol di kali itu. Ora tiba, ora ning daratan, gantol toh. Itu. Terus ya waktu hujan-hujan dulu itu akhirnya tak panggil ke derek ya toh. Tak panggil ke derek. Saat telepon derek, ini pokoknya diderek tapi jangan sampai rusak karena kan nggak punya mobil lainnya saya. Lagi pula waktu itu ada Bu Yono ya. Bu Yono nggak bisa pulang. Mau naik apa Bu Yono? Akhirnya bisa sama dereknya pokoknya piye carane ben iso metu tapi bisa dinaiki. Puji Tuhan bisa. Tapi terus besoknya saya bawa ke bengkel. Karena ada beberapa bagian yang rusak. Sudah diperbaiki sama bengkelnya dilihat bawahnya. Wah Mas, mobilmu ngeri banget Mas. Yang ngopo toh Mas? Tangkine peyok. Yok. Jadi nyantolin ngon tangki. Tangkinya dandani sorak Mas. Apa iso ki Mas dandani? Rusaknya memang sudah banyak. Tangki wis tau nyebur kali, wis macem-macem lah. AC-nya juga sudah mati. Tak dandani. Tak pikir gini, Kijang itu kan mobilnya orang kaya. Bensinnya boros. Makanya kalau setelah saya naik Kijang itu, saya naik EPV ini, bensinnya jadi lebih ngirit. Biasanya saya seminggu sekali misalnya beli 300, kalau EPV ini 2 minggu sekali beli 300 gitu saya. Nah, tak pikir kalau tak pasang juga AC-nya juga gak maksimal, gak terlalu dingin ya, yang tengah juga gak terlalu, ibu saya tahulah yang biasa duduk tengah. Akhirnya saya biarkan aja. Lagi pula kalau tak pasang AC-nya biayanya besar dan nanti tambah boros. Akhirnya tak biarkan lah. Ya istri saya tuh ngomong gini, Bu Tuhan ngasih kita mobil ya, karena Kijangnya tuh yang ada AC-nya, karena Kijangnya tuh panas gitu. Istri saya tuh salah satu orang yang nggak tahan panas.
Saya juga sama sebenarnya, saya juga nggak tahan panas. Ya terus saya ngomong sama istri, kamu doa atau sama Tuhan. Malam-malam itu doa, dia mungkin nggak tahu ya doa apa. Nah paginya saya ngomong sama Tuhan gini, iya ya Tuhan, aslinya aku ya rekoso, angger mobil panas gitu. Nah puji Tuhan, habis ngomong gitu tiba-tiba HP saya bunyi, ada orang berkati saya, nilainya bisa buat beli mobil lah gitu. Wah saya bersyukur, puji Tuhan. Terus saya cari-cari mobil itu EPV itu, carinya sampai di Pekalongan, wah Kendal, Batang, wah di mana-mana lah. Akhirnya dapatnya di mana? Telogosari. Ibu saya sampai marah-marah sama teman saya, gule aduh-aduh itu enak Telogosari gitu. Ya gitu. Karena Tuhan itu baik. Saya carinya mobil yang nyaman untuk keluarga, yang ada duduknya tengah sama belakang itu ada depan semua, supaya nyaman, double blower AC-nya. Pokoknya yang grade-nya lumayan lah. Tapi ternyata Tuhan enggak. Tuhan perlunya mobil yang bisa untuk orang banyak. Jadi jok tengahnya tetap hadap depan sih, tapi jok belakangnya hadap depan. Jadi kan bisa untuk orang lebih banyak. Wah Tuhan itu memang luar biasa ya. Nah kemudian saya udah dapat mobil, saya bingung kijangnya mau di mana. Mau tak jual eman-eman, sudah nemenin lama. Terus akhirnya tak tawarkan kakak saya, Mas mau nggak ngurusi kijang ini, pakai aja. Tapi kalau misalnya minggu untuk jemputan saya pinjam, saya gitu. Kakak saya nggak mau, ngurusannya berat, biayanya berat, nggak mau lah kakak saya gitu. Terus tak tawarkan teman saya, lo angker buat titipi parkir ya parkir ke dengan ngisor jembatan Pancakarya itu aja, gitu nggak apa-apa. Tapi agar aku kan gue wegah, boros dia ngomong gitu, nggak mau juga dia. Akhirnya saya parkir di samping rumah saya, di samping yang bawah pohon itu. Pak Parno lewat, wah mulai kijangnya letek gitu ya Pak Parno ya, tambah rusak neyeng, tambah parah. Kakak saya juga lewat, terus teman saya juga lewat, wah kijangmu kok kono gitu macam-macam, mesake ora di rumah gitu. Terus saya bingung. Terus akhirnya tak parkir ke sini susah juga. Ternyata kalau mau minggu misalnya mau dipakai atau apa, bahannya gembes lah, ngopo lah, terus macam-macam lah. Jadi akhirnya saya harus ngurusi mobil loro, cek ngentoke kalau parkir sini misalnya mingguan dipakai ibadah harus dikeluarin. Di depan sini yang tempat parkir motor ini ya. Tadi tak pakai parkir kijang. Terus akhirnya daripada kayak gini tak jual aja. Ya akhirnya tak jual. Terus ada orang yang ngomong gini, mobil kijang dijual, loh batinku, mobilku dewe tak dol kok aku diseneni kan gitu. Saya juga bingung. Tapi itu menimbulkan kebencian, kemudian dia memfitnah saya di sana sini. Ya kalau orangnya mau ngurusi ya nggak apa-apa. Mau dia ngurusi yang lainnya aja kapiran, apalagi tambah ngurusi kijang itu. Nyober juga nggak bisa. Ya saya difitnah, dijelek-jelekan, macam-macam. Mungkin mobil gue pelayaran dijual, ya kan ada lagi satunya. Kecuali kalau dijual aja nggak punya yang lainnya. Lagi pula memang mobil itu butuh perawatan, nggak kita kalau tinggal pakai ya pakai aja. Kalau saya sih nggak masalah ya. Saya itu orang yang tidak terlalu itu banget sama harta. Ya sampai Pak Eratus itu negur saya, harta berkat Tuhan dieman mas gitu. Tapi memang saya tuh dari dulu gitu. Makanya teman-teman saya tuh kalau mau pinjam apa mesti pinjamnya saya. Suatu hari pernah kita itu layat kematian di Tionghoa Iwan. Terus ada 2 mobil, satu kijang saya, satu expander. Terus 2 teman saya ngomong gini, ayel-ayelan di depan saya, aku tak gowo kijang gue sing gowo expander. Wah kah, aku gue sing gowo kijang, gue sing gowo expander. Terus di dalam mobil saya tanya, loh kan enak numpak expander, kok malah pilih numpak kijang? Mas, sing duwe expander ki wong angel. Muka karena apa-apa aku tuh udah onek ke gue malahan. Dan mobilmu beta apa-apa kan
terserah karepku, ya betul-betul aku begitu. Memang saya gitu. Memang saya itu mobil itu tidak merasa memiliki juga sebenarnya. Kadang dipinjam orang ya pakai aja. Kadang besok itu drumnya juga mau dipinjam untuk acara pentabisan pendeta gereja lain. Pak Lukas saya pinjam drumnya, pakai aja tuh, ambil aja tuh, mau dipakai tinggal pakai ambil aja. Saya ngomong gitu. Saya memang orangnya gitu. Makanya satu terbuka dengan semua jemaat pelayanan yang mau belajar. Misalnya mau belajar drum, mau belajar musik, mau belajar aja gak apa-apa. Rusak yo dandani, ora didet yo jaluk Tuhan digo tuku sing liyane kan gitu toh. Gitu aja saya tak buat simpel punya hidup itu. Ora harta itu bukan sesuatu yang harus kita pegang kuat tuh enggak. Bukan. Jadi saya seringkali ngomong kalau suatu hari nanti sertifikat ini dikasihkan saya ingin dibalik nama atas nama gereja saja. Jadi supaya tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mewarisi ya. Istri anak saya enggak boleh mewarisi. Ini memang dibeli untuk pelayanan. Jadi supaya diteruskan terus sama orang-orang yang mau pelayanan. Saya maunya gitu. Ya, jadi terus banyak ada orang yang iri, terus akhirnya ngomong-ngomongin saya, benci, jelek-jelekin, ya sudah. Ya mau gimana lagi? Apa saya mau protes ya, gak usah protes ya, memang kenyataannya seperti itu. Untuk saya bisa merawat 2 mobil itu saat ini masih kesulitan. Kecuali kalau Tuhan nanti berkati lagi mobil yang bagus, ada orang yang mau merawat, bisa direntalke, terus nanti uangnya rental separuh buat dia, separuh buat gereja, kan puji Tuhan ya kan gitu ya. Saya sih inginnya gitu juga. Karena saya juga gak bisa naik mobil. Kalau saya mobil banyak-banyak numpak ini ya kangelan. Supir siapa? Ya jadi iri hati bisa membuat kita melakukan kejahatan. Nah, saya akan tutup di Mazmur 37. Mazmur 37 ayat pertama. 37. Nah, ini ya. Ini mari kita simak bareng-bareng. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi orang yang iri hati, jangan iri hati sama orang yang jahat, sama orang yang curang. Biarkan saja, kan hilang dewe. Nanti biar Tuhan yang menghakimi kita, gak usah iri. Lu itu kaya, raya, jahat, kok gitu loh, aku malah sing rajin ke gereja, malah miskin. Gak perlu kayak gitu, biarin aja. Biarin ya, yang jahat biar jahat. Nanti urus saja dengan Tuhan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, ayat yang kedua terus. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi daripada iri, mending kita percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, sukacita, ya betul, bersyukur, bergembiralah, itu artinya seperti itu. Sukacita, bersyukur, karena dikatakan tadi yang itu apa sebelumnya, ya bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya itu gini ya, ini ilustrasi aja. Tuhan sama kita itu seperti bapak sama anak. Bapak sama anak, ibu sama anak. Kalau kita punya anak yang isinya grundel, jelek-jeleknya orang tuanya, bersungut-sungut, sebel gak? Sebel toh. Tapi kalau kita punya anak yang ceria, suka berbuat baik, suka cita, muji-muji bapaknya, apa yang diinginkan diberikan gak? Diberikan. Itu loh hidup. Jangan habiskan hidup hanya untuk iri. Jadi benci, jadi
Jatuh mau ngomong tanpa nalar pakai bahasa kasar dosa. Loh ini betul tapi kan gitu, Alkitab ngomong gitu. Terus akhirnya diberbuat jahat, mending kita bersyukur, kita lakukan yang baik sehingga Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan kita. Ya kira-kira seperti itu sharing saya hari ini. Terima kasih. Katakan dulu kepada diri kita semua, aku tidak mau iri hati. Aku tidak mau iri hati. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita